Aku baru menyadari sesuatu yang membuat darahku membeku. Wanita yang satu ranjang bersamaku semalam adalah anak dari sahabat lamaku sendiri yang dulu pernah aku asuh. Malam itu seharusnya biasa saja. Aku hanya ingin melupakan penat setelah perjalanan panjang dan pekerjaan yang tak ada habisnya. Aku tidak mencari masalah. Aku hanya ingin ditemani seseorang untuk berbincang, untuk mengusir sepi yang terlalu lama menempel. Dia datang tanpa banyak bicara. Wajahnya tenang. Matanya menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan seperti luka yang belum sembuh. Aku tidak bertanya banyak, dan itu kesalahan pertama. Percakapan kami mengalir pelan. Dia tidak banyak tersenyum, tapi setiap kata yang keluar terasa jujur. Ada jeda-jeda sunyi yang anehnya terasa nyaman. Aku mulai merasa seperti mengenalnya, meski jelas itu mustahil. Kadang kita hanya butuh seseorang untuk mendengar, katanya pelan. Aku mengangguk. Tanpa sadar, aku mulai membuka cerita tentang hidupku, tentang masa lalu, tentang teman-teman lama, tentang seseorang yang pernah sangat dekat denganku. Dia mendengarkan tanpa menyela. Matanya menatapku dengan cara yang membuatku merasa dipahami. Aku menyebut nama seorang sahabat lama orang yang dulu selalu ada di setiap fase hidupku. Aku tidak tahu kenapa aku membicarakannya malam itu. Mungkin karena aku rindu, atau mungkin karena aku tidak tahu bahwa aku sedang membuka pintu pada sesuatu yang seharusnya tetap tertutup. Saat aku menyebut nama itu, ada perubahan kecil di wajahnya, sangat halus, tapi nyata. Namanya Arman, kataku. Ruangan tiba-tiba terasa lebih dingin. Dia menunduk. Jari-jarinya saling menggenggam erat. Aku mulai merasa ada yang aneh. Kenapa? Tanyaku. Dia tidak langsung menjawab, hanya menarik napas panjang, seolah sedang menahan sesuatu yang berat. Lalu, dia mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Aku kenal dia, katanya pelan. Dadaku terasa sesak. Apa maksudmu? Dia menatapku lurus, dan kalimat berikutnya menghancurkan segalanya. Dia, ayahku. Dunia seakan berhenti berputar. Kalimat itu masih menggema di kepalaku. Dia, ayahku. Aku berdiri terpaku, jantungku berdetak terlalu cepat, seolah ingin keluar dari dada. Rasanya seperti terlempar ke dalam mimpi buruk yang terlalu nyata untuk diabaikan. Tidak, ini tidak mungkin, kataku pelan, lebih seperti berbicara pada diriku sendiri daripada padanya. Dia tidak membantah, tidak juga menjelaskan, hanya menatapku dengan mata yang kini penuh luka-luka yang mungkin sudah lama ia simpan sendiri. Aku mencoba mengingat kembali setiap detail malam itu. Cara dia berbicara, cara dia menatapku, cara dia bereaksi saat aku menyebut nama Arman. Semua tanda itu sebenarnya sudah ada. Aku saja yang tidak cukup peka, atau mungkin tidak ingin melihatnya. Kamu serius? Suaraku bergetar. Dia mengangguk pelan, dan saat itu juga sesuatu dalam diriku runtuh. Bukan hanya karena kenyataan yang mengejutkan, tapi karena aku tahu tidak ada jalan untuk menghapus apa yang sudah terjadi. Aku berjalan mundur beberapa langkah, menjauh darinya, seolah jarak bisa memperbaiki keadaan. Tapi tidak ada yang berubah. Ruangan itu tetap sama, malam itu tetap sama, dan kenyataan itu tetap menghantam tanpa ampun. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Tanyaku. Kali ini dengan nada yang lebih tinggi. Bukan marah sepenuhnya, lebih kepada panik. Dia menarik napas panjang, lalu berdiri perlahan. Apa kamu akan tetap mengajakku masuk? Kalau kamu tahu, balasnya. Pertanyaan itu seperti tamparan keras. Aku terdiam, karena aku tahu jawabannya. Tidak, 1000 kali. Tidak. Dia tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, tapi senyum pahit seseorang yang sudah menduga jawabannya sejak awal. Itulah kenapa aku tidak bilang. Lanjutnya, aku mengusap wajahku kasar. Kepalaku terasa penuh, seperti tidak mampu lagi memproses semuanya. Tapi kenapa kamu tetap? Aku tidak sanggup menyelesaikan kalimat itu. Dia menatapku, dan untuk pertama kalinya,
Ada sedikit kemarahan di matanya karena kamu menyebut nama ayahku. Seolah dia orang baik. Sunyi, dan kali ini, sunyi itu terasa jauh lebih tajam. Aku membeku. Apa maksudmu? Tanyaku perlahan. Dia tertawa kecil. Tawanya hampa. Kamu benar-benar tidak tahu ya? Aku menggeleng. Di kepalaku, Arman adalah sosok yang berbeda. Sahabat yang dulu selalu ada. Yang selalu membantu. Yang selalu terlihat kuat. Kami pernah melalui banyak hal bersama. Atau setidaknya itu yang kupikirkan. Dia berjalan mendekati jendela, menatap keluar tanpa benar-benar melihat apapun. Orang bisa terlihat baik di luar, katanya pelan. Tapi jadi orang yang berbeda di rumah. Kata-katanya membuat dadaku terasa berat. Ada sesuatu yang mulai tersusun perlahan di pikiranku. Potongan-potongan kecil yang belum jelas, tapi mulai membentuk sesuatu yang mengerikan. Kamu bicara tentang apa? Suaraku hampir berbisik. Dia memejamkan mata sejenak, seolah sedang mengumpulkan keberanian untuk membuka luka yang sudah lama ia kubur. Ayahku, bukan seperti yang kamu kenal. Kalimat itu keluar perlahan, tapi terasa sangat berat. Aku tidak langsung menjawab, karena aku mulai takut dengan apa yang akan ia katakan selanjutnya. Dia berbalik menghadapku. Matanya kini tidak hanya berkaca-kaca, tapi juga penuh kemarahan yang tertahan. Dia keras, dingin, dan sering melukai orang-orang terdekatnya. Aku menelan ludah. Itu bukan Arman yang ku kenal. Atau mungkin aku memang tidak pernah benar-benar mengenalnya. Termasuk kamu? Tanyaku hati-hati. Dia tidak langsung menjawab. Tapi diamnya sudah cukup untuk menjelaskan segalanya. Dadaku semakin sesak. Bukan hanya karena situasi ini, tapi karena bayangan tentang masa lalu yang tiba-tiba terasa berbeda. Aku mulai mempertanyakan semuanya. Semua kenangan, semua kepercayaan. Jadi, ini semua? Aku menunjuk ke arah kami berdua. Suaraku pelan, namun penuh tekanan. Apa ini bagian dari balas dendam? Pertanyaan itu menggantung di udara. Dia menatapku lama, sangat lama, seolah menimbang apakah aku pantas mendapatkan jawaban yang jujur. Akhirnya, dia menggeleng. Awalnya, aku tidak tahu itu kamu, katanya. Aku mengernyit. Maksudnya? Dia menarik napas dalam. Aku hanya ingin pergi dari rumah. Dari semua itu, matanya kembali berkaca-kaca. Aku ingin merasa punya kendali atas hidupku sendiri, walau hanya sebentar. Aku terdiam. Kali ini bukan karena syok, tapi karena aku mulai mengerti. Ini bukan cerita sederhana, ini bukan kebetulan biasa. Ini adalah dua kehidupan yang saling bertabrakan di waktu yang paling salah. Dan sekarang, aku ada di tengahnya dengan konsekuensi yang belum sepenuhnya aku pahami. Aku duduk perlahan di tepi tempat tidur. Kaki terasa lemas. Pikiranku penuh sesak oleh potenggen-potenggen cerita yang belum utuh. Nama Arman terus berputar di kepalaku. Sahabat yang dulu kuanggap seperti saudara sendiri. Kami pernah berbagi banyak hal, mimpi, kegagalan, bahkan rahasia. Atau setidaknya, aku yang berpikir begitu. Sudah berapa lama kamu pergi dari rumah? Tanyaku akhirnya. Suaraku lebih tenang, meski dalamnya masih bergolak. Dia terdiam sejenak sebelum menjawab. Cukup lama untuk membuatku lupa rasanya pulang. Jawaban itu sederhana, tapi menyimpan beban yang tidak sederhana. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihatnya sebagai seseorang yang asing, tapi sebagai seseorang yang membawa luka panjang. Dan tanpa sadar, aku kini ikut terlibat di dalamnya. Kenapa kamu tidak pernah mencari bantuan? Tanyaku hati-hati. Dia tersenyum kecil. Tapi tidak ada kehangatan di sana. Kamu pikir aku belum mencoba? Nada suaranya datar, tapi ada getaran emosi yang jelas terasa. Aku pernah bicara ke orang-orang, ke keluarga, bahkan ke orang yang seharusnya peduli. Dia berhenti sejenak, menatap lantai, tapi tidak ada yang benar-benar mendengar. Kata-kata itu terasa menghantam. Aku ingin menyangkal, ingin mengatakan bahwa tidak mungkin.
semua orang mengabaikannya. Tapi aku tidak punya bukti, dan semakin kupikirkan, semakin aku sadar, aku sendiri tidak pernah tahu apapun tentang sisi lain kehidupan Arman. Aku hanya melihat apa yang ia tunjukkan di luar, dan mungkin itu tidak pernah cukup. Ayahmu tidak pernah terlihat seperti itu, kataku pelan. Dia mengangkat kepala, menatapku tajam. Tentu saja tidak, jawabannya cepat, tegas. Orang seperti dia tahu kapan harus memakai topeng. Aku terdiam. Topeng. Kata itu terasa sangat tepat dan sangat mengganggu. Di luar, dia bisa jadi orang paling baik, paling dihormati. Lanjutnya, tapi di rumah, dia tidak melanjutkan, tidak perlu. Kalimat yang tidak selesai itu justru terasa lebih berat dari apapun yang bisa ia ucapkan. Aku menarik napas dalam. Semakin banyak yang aku dengar, semakin aku merasa tidak mengenal sahabatku sendiri, dan itu menimbulkan pertanyaan yang lebih menakutkan. Apalagi yang tidak aku tahu. Aku dulu sering menunggu dia berubah. Katanya tiba-tiba, suaranya melembut. Tapi justru terasa lebih menyakitkan. Aku pikir, kalau aku cukup sabar, cukup baik, dia akan jadi ayah yang berbeda. Aku menunduk. Harapan seperti itu terlalu sering berakhir dengan kekecewaan. Tapi orang tidak berubah hanya karena kita berharap. Lanjutnya. Dan suatu titik, aku lelah. Matanya mulai berkaca-kaca lagi. Tapi kali ini, ia tidak menahan. Air mata itu jatuh begitu saja. Tanpa suara. Tanpa drama. Hanya kejujuran. Yang terlalu lama dipendam. Aku ingin mengatakan sesuatu. Apapun. Tapi kata-kata terasa tidak cukup. Karena ini bukan luka kecil. Ini luka yang tumbuh selama bertahun-tahun. Aku tidak tahu harus bagaimana sekarang, kataku akhirnya. Dan itu jujur. Bukan hanya tentang dia, tapi tentang aku, tentang Arman. Tentang hubungan yang dulu kuanggap kuat, dan kini terasa retak. Dia menghapus air matanya perlahan. Kamu tidak harus melakukan apa-apa, katanya. Tapi kamu sudah tahu sekarang. Aku menatapnya. Dan aku mengerti maksudnya. Ini bukan lagi tentang pilihan untuk tahu atau tidak. Ini tentang apa yang akan kulakukan setelah mengetahui semuanya. Di luar sana, dunia mungkin masih sama. Tapi di dalam ruangan ini, segalanya sudah berubah, dan tidak ada jalan untuk kembali seperti sebelumnya. Pagi datang, tanpa banner-banner, membawa kelegaan. Cahaya matahari masuk melalui celah tirai, tapi tidak mampu menghangatkan suasana di dalam kamar itu. Aku hampir tidak tidur. Pikiranku terus berputar, memutar ulang setiap percakapan semalam, setiap kata yang terasa semakin berat. Saat diingat kembali, dia sudah bersiap lebih dulu. Berdiri di dekat pintu, tas kecil di tangannya, seolah siap pergi, tanpa menoleh ke belakang. Kamu mau pergi sekarang? Tanyaku. Suaraku serak. Dia mengangguk pelan. Semakin lama di sini, semakin sulit. Aku mengerti maksudnya. Bukan hanya tentang tempat ini, tapi tentang situasi ini. Tentang aku, tentang semua yang sudah terjadi. Apa kamu akan kembali ke rumah? Tanyaku. Dia terdiam beberapa detik. Pertanyaan itu jelas bukan pertanyaan sederhana. Aku tidak tahu. Jawabnya akhirnya. Aku tidak punya banyak tempat untuk pergi. Kalimat itu membuat dadaku terasa berat lagi. Selama ini, aku mengira hidupnya hanya sekadar kebetulan yang membawanya ke sini. Tapi sekarang jelas, ia sedang lari dari sesuatu. Dan mungkin belum benar-benar menemukan tujuan. Kalau kamu butuh tempat, aku berhenti sejenak. Ragu dengan kata-kataku sendiri. Ini bukan situasi biasa, tapi juga bukan sesuatu yang bisa aku abaikan. Kamu tidak harus menghadapinya sendirian. Dia menatapku. Ada sesuatu di matanya. Bukan kepercayaan sepenuhnya. Tapi juga bukan penolakan. Seperti seseorang yang ingin percaya, tapi terlalu sering kecewa. Aku sudah terlalu lama menghadapinya sendiri. Katanya pelan. Nada suaranya tidak dingin, tapi penuh kelelahan. Kamu tidak harus membuktikan apa-apa. Jawabku cepat. Maksudku, aku tidak mencoba jadi pahlawan. Dia menghela napas pelan. Aku tahu, sunyi lagi.
Tapi kali ini bukan sunyi yang canggung. Lebih seperti jeda, sebelum sesuatu yang lebih besar diputuskan. Apa kamu akan menemui dia? Tanyanya. Tiba-tiba, aku terdiam. Pertanyaan itu adalah inti dari semuanya. Arman, sahabatku, ayahnya. Aku belum siap menjawab. Karena aku tahu, apapun jawabannya akan mengubah segalanya. Aku tidak tahu. Jawabku jujur, untuk pertama kalinya, aku benar-benar tidak tahu apa yang benar. Jika aku diam, aku mengkhianati seseorang yang sedang terluka. Jika aku bicara, aku bisa menghancurkan hubungan yang sudah bertahan-tahan kubangun, dan mungkin membuka sesuatu yang lebih besar dari yang siap aku hadapi. Kamu tidak harus melakukannya untukku, katanya, seolah membaca pikiranku. Tapi kalau kamu memilih untuk diam, dia berhenti. Aku menunggu. Pastikan kamu bisa hidup dengan itu. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti beban yang diletakkan langsung di pundakku. Dia membuka pintu perlahan, cahaya dari luar masuk, lebih terang dari sebelumnya, seolah dunia di luar tidak tahu apapun tentang kekacauan di dalam sini. Dia melangkah keluar, lalu berhenti, tanpa berbalik. Dia berkata pelan, "Kalau kamu benar-benar mengenalnya, kamu akan tahu harus bagaimana." Dan kemudian dia pergi. Aku tetap berdiri di tempatku, sendirian. Dengan satu pertanyaan besar yang tidak bisa lagi aku hindari. Apakah aku akan tetap menjadi sahabat yang setia, atau akhirnya melihat kebenaran yang selama ini tersembunyi? Aku berdiri cukup lama. Setelah dia pergi, kamar itu terasa kosong. Tapi pikiranku justru penuh. Setiap sudut ruangan seakan menyimpan sisa percakapan semalam, kata-kata yang tidak bisa lagi aku abaikan. Akhirnya aku mengambil ponselku. Nama itu masih tersimpan. Sudah lama tidak aku hubungi, tapi tidak pernah benar-benar hilang. Arman, jariku sempat ragu di atas layar. Ada bagian dari diriku yang ingin berhenti, berpura-pura semua ini tidak pernah terjadi. Tapi aku tahu, itu bukan pilihan lagi. Aku menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar, 1 kali, 2 kali. Lalu, halo? Suara itu masih sama seperti yang kuingat. Tenang, akrab, dan entah kenapa, sekarang terasa berbeda. Man, ini aku, kataku. Ada jeda singkat di seberang sana, lalu suara tawa kecil. Lama banget, kamu gak ngabarin. Nada suaranya hangat, seolah tidak ada yang berubah, seolah waktu tidak pernah benar-benar memisahkan kami. Kamu lagi di kota? Tanyanya. Aku menarik napas pelan. Ija, bagus. Kita ketemu, udah lama banget. Ajakan itu datang begitu mudah. Terlalu mudah. Aku hampir merasa bersalah. Karena alasan di balik panggilan ini tidak sesederhana itu. Siang ini, lanjutnya, aku menatap keluar jendela. Cahaya matahari terasa lebih terang sekarang. Tapi hatiku justru semakin berat. Iya, siang ini, jawabku akhirnya. Dan dengan itu, sesuatu yang tidak bisa dibatalkan mulai bergerak. Kami sepakat bertemu di sebuah kafe yang dulu sering kami datangi. Tempat yang menyimpan banyak kenangan, tawa, cerita, dan persahabatan yang dulu terasa sederhana. Aku datang lebih dulu. Duduk di meja sudut, tempat biasa kami. Tanganku menggenggam cangkir kopi yang mulai dingin. Waktu terasa berjalan lebih lambat. Setiap orang yang masuk membuatku menoleh. Sampai akhirnya dia datang. Arman. Tidak banyak berubah, masih dengan cara berjalan yang santai, wajah yang tenang. Dia tersenyum saat melihatku. Senyum yang dulu selalu membuatku merasa semuanya baik-baik saja. Hari ini, aku tidak yakin lagi. Gila, akhirnya ketemu juga, katanya sambil duduk di depanku. Kami berjabat tangan. Gestur yang familiar, tapi terasa berbeda. Apa kabar? Tanyanya. Baik, jawabku singkat. Dia mulai bercerita tentang pekerjaan, tentang hidupnya sekarang, tentang hal-hal ringan yang dulu biasa kami bicarakan. Aku mencoba fokus,
mencari celah, mencari tanda. Apakah semua yang dikatakan putrinya benar, atau aku hanya terjebak dalam cerita yang belum tentu utuh? Kamu kenapa kelihatan tegang? Tiba-tiba dia bertanya. Aku tersentak. Terlalu lama diam, rupanya. Aku memaksakan senyum. Cuma capek, jawabku. Dia mengangguk, seolah percaya, atau berpura-pura percaya. Lalu, tanpa aku duga, dia menyebut sesuatu yang membuatku membeku. Kamu masih ingat anakku? Darahku terasa berhenti mengalir. Aku menatapnya, berusaha menjaga ekspresi tetap normal. Kenapa? Tanyaku hati-hati. Dia tersenyum kecil. Udah lama dia nggak pulang. Jantungku berdetak keras. Setiap kata berikutnya terasa seperti ujian. Aku khawatir. Tapi dia memang keras kepala dari dulu. Nada suaranya biasa saja, tidak terdengar seperti seseorang yang menyadari kesalahannya. Tidak terdengar seperti seseorang yang menyimpan sisi gelap. Atau mungkin, dia memang tidak pernah menganggap itu kesalahan. Aku menelan ludah, dan di momen itu, aku sadar, kebenaran yang aku cari, mungkin, jauh lebih rumit, dari yang aku bayangkan. Aku menggenggam cangkir kopi lebih erat, hangatnya sudah lama hilang. Tapi tanganku, tetap tidak bergerak. Aku tahu, kalau aku tidak mulai sekarang, aku mungkin tidak akan pernah berani lagi. Man, kataku pelan. Dia mengangkat alis sedikit. Iya. Aku menatapnya langsung. Maksudku, tentang anakmu. Senyumnya tidak langsung hilang. Tapi ada sesuatu yang berubah. Sangat halus. Seperti bayangan kecil yang lewat di wajahnya. Kenapa? Tanyanya santai. Santai. Tapi terlalu cepat, seolah dia sudah siap dengan pertanyaan itu. Dan itu membuatku semakin waspada. Aku menarik napas pelan. Maksudku, kamu bilang, dia sudah lama gak pulang. Dia mengangguk. Iya, biasalah, anak muda. Lagi pengen bebas. Jawabannya ringan. Terlalu ringan. Aku memperhatikan wajahnya. Tidak ada rasa khawatir yang nyata. Tidak ada penyesalan. Hanya penerimaan yang aneh. Kamu gak nyari dia? Tanyaku lagi. Dia tersenyum kecil. Aku tahu dia bakal balik sendiri. Jawaban itu membuat dadaku terasa tidak nyaman. Bukan karena kata-katanya, tapi karena cara dia mengatakannya, seolah dia tidak pernah benar-benar kehilangan siapapun. Dia pernah cerita sesuatu ke kamu? Tanyaku hati-hati. Arman menyandarkan tubuhnya ke kursi. Matanya menatapku lebih dalam sekarang. Cerita apa? Nada suaranya masih tenang, tapi kali ini ada tekanan. Aku bisa merasakannya. Aku ragu sejenak. Tapi kemudian aku ingat wajahnya semalam, air matanya, dan semua yang sudah ia lalui. Apa kalian baik-baik saja? Tanyaku akhirnya. Sunyi. Beberapa detik, tapi terasa jauh lebih lama. Arman tidak langsung menjawab. Dia hanya menatapku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa seperti sedang diuji. Kamu nanya apa sebenarnya? Nada suaranya berubah, masih tenang, tapi lebih dalam. Lebih berat. Aku tidak bisa mundur sekarang. Aku cuma pengen tahu, kamu memperlakukannya dengan baik kan? Kalimat itu keluar. Dan begitu saja. Semuanya berubah. Senyumnya hilang, benar-benar hilang. Dia menatapku tanpa ekspresi. Beberapa detik, tidak ada suara. Lalu dia tertawa kecil. Tapi kali ini, tawanya terasa dingin. Kamu serius nanya itu ke aku? Ada sesuatu yang menusuk di balik kalimat itu. Bukan sekadar tersinggung, tapi seperti tantangan. Aku ayahnya, katanya pelan. Setiap kata diucapkan dengan jelas. Menurut kamu? Aku menahan napas. Jawaban itu bukan jawaban. Itu penghindaran. Dan dia tahu itu. Aku bisa merasakannya sekarang. Topeng itu mulai retak. Tidak sepenuhnya hancur, tapi cukup untuk menunjukkan ada sesuatu di baliknya. Sesuatu yang selama ini tidak pernah aku lihat. Dan mungkin sesuatu yang tidak ingin dia biarkan siapapun lihat. Dia menatapku lagi. Kali ini lebih tajam. Kamu ketemu dia ya? Jantungku berhenti sesaat.
Pertanyaan itu datang tiba-tiba, tepat sasaran. Dan sekarang, aku harus memilih. Berbohong, atau membuka semuanya. Pertanyaan itu masih menggantung di udara. Kamu ketemu dia? Ya, aku bisa merasakan detak jantungku sendiri. Keras, dan tidak teratur. Tatapannya tajam, tidak lagi santai seperti awal tadi. Ini bukan lagi obrolan biasa. Ini interogasi. Aku punya beberapa detik untuk menjawab. Dan entah kenapa, keheningan itu terasa lebih menekan daripada kata-kata apapun. Aku berhenti. Pikiranku berlari cepat, mencari jawaban yang tepat. Atau setidaknya, jawaban yang tidak akan langsung menghancurkan segalanya. Tapi aku sadar satu hal, apapun yang aku katakan sekarang, tidak akan bisa sepenuhnya aman. Aku cuma dengar dari orang. Kataku akhirnya, setengah jujur, setengah berbohong. Arman tidak langsung bereaksi, dia hanya menatapku. Lama, terlalu lama, seolah mencoba membaca sesuatu yang tersembunyi di balik kata-kataku. Nada suaranya datar, tapi justru itu yang membuatnya terasa berbahaya. Aku mengangguk. Iya, kebetulan aja, dia masih tidak tersenyum. Tidak seperti tadi, tangannya kini terlipat di meja. Posisi yang lebih tertutup, lebih defensif, atau mungkin lebih siap menyerang. Lucu ya, katanya tiba-tiba. Aku mengernyit. Apa? Dia menyandarkan tubuhnya sedikit ke depan. Orang bisa tiba-tiba peduli. Setelah lama gak ada, kalimat itu terasa seperti sindiran. Atau mungkin tuduhan. Aku menarik napas pelan. Aku memang lama gak hubungi kamu. Jawabku jujur. Tapi itu gak berarti aku gak peduli. Dia menatapku, mencoba menilai. Seolah menimbang apakah kata-kataku layak dipercaya. Peduli. Ulangnya lagi. Kali ini dengan nada yang sulit dibaca. Kalau kamu peduli, kamu harusnya tanya dari dulu. Aku terdiam, karena dalam satu sisi, dia tidak sepenuhnya salah. Aku gak tahu ada yang harus ditanya. Kataku pelan, itu bukan pembelaan. Itu kenyataan. Arman tertawa kecil lagi, tapi kali ini, tanpa humor. Hidup itu gak selalu kelihatan dari luar. Katanya. Kalimat itu ironis. Sangat ironis, karena justru itu yang dikatakan putrinya. Dua versi cerita, dua sudut pandang, dan aku terjebak di tengah. Aku cuma pengen tahu kebenarannya. Lanjutku, nada suaraku lebih tegas sekarang. Aku tidak bisa terus bermain aman. Dia menatapku dalam. Dan untuk sesaat, aku melihat sesuatu, bukan kemarahan, bukan kepura-puraan, tapi sesuatu yang lebih dalam. Seperti seseorang yang menyimpan terlalu banyak hal, terlalu lama. Kebenaran itu relatif, katanya akhirnya. Aku mengernyit. Maksudnya? Dia bersandar kembali. Kali ini lebih santai, tapi justru itu terasa lebih berbahaya. Apa yang kamu dengar belum tentu sama dengan apa yang terjadi. Kalimat itu menggantung, seolah membuka pintu, tapi tidak benar-benar membiarkan masuk. Jadi, tanyaku. Dia tersenyum tipis, senyum yang sulit dipercaya. Kalau kamu memang mau tahu, katanya pelan, kamu harus siap dengar semuanya. Jantungku berdetak lebih keras, karena aku tahu, apapun yang akan dia katakan selanjutnya, bisa mengubah segalanya. Arman tidak langsung bicara. Dia mengambil cangkir kopinya, menyesap perlahan, seolah sedang mengatur pikirannya sendiri. Aku menunggu, tidak menyela, karena aku tahu ini momen yang menentukan. Aku bukan ayah yang sempurna, katanya akhirnya. Nada suaranya lebih rendah, lebih jujur, atau setidaknya terdengar seperti itu. Tapi aku juga bukan seperti yang mungkin kamu dengar. Aku tetap diam, memberinya ruang untuk melanjutkan. Di dalam kepalaku, kata-kata putrinya kembali terngiang. Dua cerita, dua luka, dan aku harus memilah mana yang nyata. Dia selalu berbeda, lanjut Arman. Aku mengangkat sedikit alis. Berbeda gimana? Dia menghela napas, lebih keras kepala, lebih emosional. Jawabannya terasa
terlalu sederhana, seolah mencoba merangkum sesuatu yang jauh lebih kompleks. Aku mencoba mendidiknya, katanya. Memberi batas, memberi aturan. Aku memperhatikan setiap kata, setiap jeda, setiap perubahan ekspresi. Tapi dia selalu merasa dikekang. Aku menahan diri untuk tidak langsung bereaksi, karena kata dikekang bisa berarti banyak hal, dan tidak semuanya baik. Kadang, anak tidak mengerti apa yang orang tua lakukan itu untuk kebaikan mereka. Lanjutnya, kalimat itu terdengar seperti pembelaan. Atau mungkin, keyakinan. Aku menyandarkan tubuhku perlahan. Dan kadang, orang tua juga bisa salah. Balasku, hati-hati. Dia langsung menatapku, lebih tajam dari sebelumnya. Tentu, katanya cepat. Tapi tidak semua kesalahan itu seperti yang dibayangkan. Jawaban itu tidak menenangkan, justru semakin membuatku curiga. Karena dia tidak menyangkal, tapi juga tidak benar-benar mengakui. Hanya memutar, seperti seseorang yang terbiasa mengendalikan arah cerita. Apa dia bilang sesuatu tentang aku? Tanya Arman tiba-tiba. Pertanyaan itu datang lebih cepat dari yang aku duga. Aku terdiam. Sekejap saja. Tapi cukup. Dia menangkapnya. Senyumnya muncul lagi. Kali ini lebih tipis, lebih dingin. Jadi, kamu memang ketemu dia, katanya pelan. Aku menarik napas dalam. Tidak ada lagi ruang untuk setengah jujur. Iya, jawabku akhirnya. Sunyi. Tapi bukan sunyi yang kosong, ini sunyi yang penuh tekanan, seperti sebelum badai benar-benar datang. Arman tidak marah. Tidak langsung, justru itu yang membuatku lebih tidak nyaman. Dia hanya mengangguk pelan. Pantas, katanya. Satu kata. Tapi terasa berat. Apa yang dia bilang? Tanyanya lagi. Nada suaranya tenang. Terlalu tenang. Aku tahu. Ini titik yang tidak bisa dihindari lagi. Jika aku menjawab jujur, aku bisa memicu sesuatu yang lebih besar. Jika aku berbohong, aku hanya menunda hal yang sama. Aku menatapnya, lalu berkata pelan. Dia bilang, dia takut sama kamu. Dan untuk pertama kalinya, ekspresi Arman benar-benar berubah. Setelah kalimat itu keluar, dia bilang, dia takut sama kamu. Waktu terasa berhenti. Arman tidak langsung menjawab, tidak bergerak, hanya diam. Matanya tidak lagi menatapku, tapi juga tidak benar-benar melihat apapun. Seperti seseorang yang tiba-tiba ditarik ke dalam pikirannya sendiri. Beberapa detik berlalu. Lalu dia tersenyum, tapi kali ini senyum itu berbeda, kosong. Takut, ulangnya pelan. Aku mengangguk, tidak ada gunanya menarik kembali kata-kata itu sekarang. Dia menghela napas panjang, lalu tertawa kecil. Tapi tawanya tidak hangat, lebih seperti refleks. Atau mungkin dia cuma tidak suka diatur, katanya. Nada suaranya berubah lagi. Lebih defensif, lebih tajam. Aku menatapnya tanpa bicara. Memberinya ruang. Atau mungkin membiarkannya menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Kamu tahu, lanjutnya, anak sekarang gampang banget menyebut sesuatu itu menakutkan hanya karena mereka tidak setuju. Kalimat itu terasa seperti penolakan. Bukan terhadap fakta, tapi terhadap tanggung jawab. Apa dia pernah menyakitimu? Tanyaku pelan. Langsung, tanpa putar. Pertanyaan itu menggantung di udara seperti pisau. Arman berhenti. Matanya kembali ke arahku. Dan kali ini, tidak ada lagi senyum. Kalaupun iya, jawabnya, nada suaranya rendah. Berat. Pertanyaan itu membuat tubuhku menegang. Itu bukan bantahan. Itu kemungkinan. Atau kamu pikir semua yang dia bilang pasti benar? Lanjutnya. Aku tidak langsung menjawab karena aku sadar ini bukan lagi soal siapa yang benar. Ini soal siapa yang berani jujur. Kamu belum jawab pertanyaanku, kataku. Suaraku lebih tegas sekarang. Tidak lagi ragu. Dia menatapku lama. Sangat lama, seolah sedang memutuskan sesuatu. Akhirnya dia bersandar, menghela napas.
Aku keras, katanya. Pengakuan pertama. Aku menuntut. Dia menatap meja. Aku tidak suka dibantah. Kalimat-kalimat itu keluar perlahan, seperti serpihan yang akhirnya jatuh satu persatu. Tapi semua itu untuk mendidik. Aku menatapnya, dan disitulah aku mulai melihatnya dengan jelas. Bukan sebagai sahabat lama, tapi sebagai seseorang yang mungkin tidak pernah merasa dirinya salah. Ada batas antara mendidik dan membuat seseorang takut. Kataku pelan. Arman mengangkat kepala. Tatapannya berubah lagi. Kali ini ada sesuatu yang lebih gelap di sana. Kamu sekarang di pihak dia? Tanyanya. Aku tidak menjawab langsung, karena ini bukan soal pihak, ini soal kebenaran. Aku di pihak yang benar. Jawabku akhirnya. Sunyi, tapi sunyi yang berbeda. Lebih tajam, lebih berbahaya. Arman tersenyum lagi. Tapi kali ini tidak ada yang tersisa dari kehangatan lama. Hati-hati, katanya pelan. Kadang kebenaran itu tidak sebersih yang kamu pikir. Dan entah kenapa, ancaman itu terasa nyata. Aku menatap Arman untuk terakhir kalinya di meja itu. Sahabat lama, atau mungkin seseorang yang selama ini hanya kupahami dari satu sisi saja. Percakapan kami berhenti tanpa benar-benar selesai. Tidak ada penutup yang rapi, tidak ada kesepakatan. Hanya dua orang yang kini saling melihat dengan cara yang berbeda. Aku harap kamu tahu apa yang kamu lakukan, katanya pelan. Aku berdiri, mengambil jaketku. Untuk pertama kalinya, aku juga berharap begitu, jawabku. Dan aku pergi, meninggalkannya di sana, bersama versi dirinya sendiri. Langkah kakiku terasa berat saat keluar dari kafe. Dunia di luar terlihat normal. Orang-orang berjalan, tertawa, berbicara, seolah tidak ada apa-apa. Tapi di dalam diriku, segalanya berubah. Aku berhenti sejenak di trotoar, mengambil napas dalam, lalu mengeluarkan ponsel. Nama itu masih ada. Kali ini, tidak ada ragu. Aku menekan panggil. Beberapa detik yang terasa panjang. Lalu, halo, suaranya terdengar. Lebih tenang dari yang kuingat. Kataku pelan, aku perlu ketemu kamu. Kami bertemu di tempat yang berbeda. Bukan kamar, bukan tempat tertutup, tapi sebuah taman kecil yang tenang. Dia sudah duduk lebih dulu saat aku datang. Matanya masih menyimpan lelah, tapi ada sesuatu yang berbeda. Sedikit harapan. Ada apa? Tanyanya. Aku duduk di depannya, menatapnya dengan jujur. Aku sudah ketemu dia. Dia membeku, jari-jarinya saling menggenggam. Dan suaranya pelan. Aku menarik napas. Aku tidak tahu semua kebenarannya, kataku, tapi aku tahu satu hal. Aku berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Kamu tidak sendirian lagi. Matanya langsung berkaca-kaca. Aku tidak bisa memperbaiki masa lalumu, lanjutku, dan aku tidak akan pura-pura tahu semua yang kamu rasakan. Dia menunduk, air matanya jatuh lagi. Tapi kali ini berbeda, bukan hanya luka. Ada kelegaan di sana. Tapi kalau kamu mau, kataku, pelan, kita bisa cari jalan ke depan. Dia mengangkat wajahnya, menatapku lama, seolah memastikan ini nyata. Kenapa kamu melakukan ini? Tanyanya, pertanyaan yang wajar. Aku terdiam sejenak, lalu menjawab jujur. Karena kali ini aku tidak mau salah lagi. Hari itu tidak menyelesaikan segalanya. Tidak ada keajaiban instan. Tidak ada luka yang langsung sembuh. Tapi ada sesuatu yang berubah. Pilihan. Aku memilih untuk tidak lagi menutup mata. Dia memilih untuk tidak lagi lari sendirian. Dan Arman tetap menjadi bagian dari masa lalu yang kini harus dihadapi, bukan dihindari. Kadang, kebenaran tidak datang untuk memberi kenyamanan, tapi untuk memaksa kita memilih. Tetap diam atau berdiri, meski konsekuensinya tidak mudah. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tahu, aku memilih yang benar.